Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi mengenai suatu bahasan, yaitu merancang upaya pemberdayaan masyarakat di wilayah lahan basah, tepatnya di Desa Banyubiru, Kecamatan Air Sugihan, Kabupaten Oki, Sumatera Selatan. Oke, next please. Baik, untuk anggota kelompok 9 ada Febria Hanisya, ada saya sendiri Muhammad Wiki Aidil Fitri, ada Nia Junia Putri, ada Rika Yuni Utami, Santri Mutiara Ruahdini, dan Sera Febrianti. Next, please. Oke, pada kali ini kita akan membahas ada 4 bahasan, yaitu 1. Karakteristik masyarakat, 2. Permasalahan kesehatan pada masyarakat, 3. Akar penyebab masalah kesehatan pada masyarakat, dan 4. Rencana program pemberdayaan masyarakat. Next, please. Oke, untuk pertama-tama kita harus mengetahui tentang karakteristik masyarakatnya. Nah, untuk karakteristik masyarakatnya ini akan kita bahas bersama Saudari Sera Febrianti. Kepada Saudari Sera, kami persilakan untuk bergabung. Ya, terima kasih Saudara Dwiki atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai karakteristik masyarakat itu sendiri. Slide, next slide. Nah, di sini ada data geografi. Nah, Desa Banyubiru merupakan salah satu desa yang ada di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan. Nah, desa ini berjarak 2 km dari ibu kota Kecamatan Air Sugihan dan berjarak 168 km dari ibu kota Kabupaten Oki. Desa Banyubiru itu sendiri memiliki luas kurang lebih 137,12 meter persegi dan Desa Banyubiru itu sendiri mempunyai batasan-batasan wilayah di mana terdiri atas empat bagian, yaitu utara adalah Desa Surakarta, kemudian selatan adalah kawasan hutan, timur adalah kawasan hutan, dan barat adalah Desa Pangkalan Sakti. Next slide. Kemudian data topografi dari Desa Banyubiru itu sendiri. Desa Banyubiru merupakan daerah dataran rendah yang dialiri oleh sungai berwarna kecoklatan. Nah, sungai ini berwarna kecoklatan diakibatkan karena airnya itu mengandung tanah dan kadang berkarat yang berasal dari sungai jalur. Kemudian Desa Banyubiru itu sendiri beriklim tropis karena memang letaknya itu di Indonesia, sehingga juga mempunyai 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Untuk durasi dari musim kemaraunya itu sendiri, yaitu berkisar 3 sampai dengan 4 bulan, sedangkan untuk musim penghujannya itu berkisar 5 sampai dengan 6 bulan. Next slide. Data demografis penduduk di Desa Banyubiru, di mana Desa Banyubiru tersebut terdiri atas penduduk dengan jumlah totalnya itu adalah 2.235 jiwa. Nah, Desa Banyubiru ini terbagi menjadi 5 dusun yang masing-masingnya itu dipimpin oleh kepala dusun serta terdiri dari 3 blok, yaitu blok C yang terdiri dari 1 dusun dan blok D dan E yang masing-masing itu terdiri dari 2 dusun. Next slide. Nah, di sini ada 2 tabel mengenai sarana pendidikan Desa Banyubiru serta sarana kesehatan masyarakat Desa Banyubiru, di mana sarana pendidikan di Desa Banyubiru itu terdiri atas 4 unit. SD di Desa Banyubiru itu lumayan tinggi, yaitu paling tinggi yaitu 864, sedangkan yang paling rendah itu adalah tamatan S2 dan tamatan akademi, sehingga dinyatakan bahwa tingkat pendidikan di Desa Banyubiru itu cukup
kebanyakan mayoritas penduduknya itu mempunyai tingkat pendidikan yang rendah. Next slide. Nah, untuk tingkat kepadatan penduduknya, Desa Banyu Biru itu terdiri atas 13 jiwa per kilometer persegi. Nah, sehingga dinyatakan bahwa Desa Banyu Biru tersebut merupakan desa yang tidak padat penduduk. Nah, kita lihat di sini grafik perbandingan jumlah penduduk Desa Banyu Biru berdasarkan jenis kelamin pada tahun 2014, 2015, dan 2016, di mana total penduduknya di sana terlihat bahwa pada tahun 2014 dan 2015 itu mengalami kenaikan, dan 2015 menuju ke tahun 2016 itu mengalami penurunan. Sehingga grafiknya itu berfluktuatif. Demikian penjelasan dari saya. Oke, baiklah. Terima kasih kepada Saudari Sera atas penjelasannya. Nah, dari tabel yang telah kita lihat tadi nih, kan di sana ada pembagian fasilitas kesehatan masyarakat yang dimiliki Desa Banyu Biru. Di sana terdapat 5 posyandu yang dimiliki Desa Banyu Biru. Nah, untuk pembagiannya itu sendiri seperti apa ya? Bisa bantu dijelaskan? Pembagiannya sendiri, posyandu di Desa Banyu Biru itu kan terdapat 5 unit, di mana setiap dusun itu terdiri atas 1 unit. Oke, baik. Jadi setiap dusun itu memiliki 1 unit posyandu ya? Gitu. Ya. Oke, baiklah, terima kasih. Nah, ngomong-ngomong soal Desa Banyu Biru nih, ada nggak sih keunikan yang terdapat pada desa tersebut, seperti kearifan lokal atau mungkin lain sebagainya? Ya, terima kasih Dwiki atas pertanyaannya. Tentu ya, pasti setiap desa mempunyai karakteristik dan keunikannya masing-masing, tak terkecuali Desa Banyu Biru ini. Nah, Desa Banyu Biru ini mempunyai keunikan di mana di Desa Banyu Biru itu populasi gajah liarnya cukup banyak, sehingga hal itu merupakan salah satu keunikan di Desa Banyu Biru itu. Oke, baik. Berarti selain pemukiman manusia, Desa Banyu Biru itu juga merupakan pemukiman bagi gajah liar ya. Oke, terima kasih Saudari Sera atas penjelasannya. Oke, next slide please. Oke, saat ini kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu permasalahan kesehatan pada masyarakat. Nah, untuk pembahasan kali ini akan kita bahas bersama Saudari Nia. Kepada Saudari Nia kami persilahkan untuk bergabung. Oke, terima kasih Saudara Dwiki. Apakah suara saya terdengar? Iya, baik, Saudara. Iya, oke, terima kasih. Oke, jadi karena kita dalam posisinya corona, sehingga kita tidak memungkinkan untuk datang ke lokasi Desa Banyu Biru tersebut, jadi kita mengambil datanya itu berdasarkan dari literatur atau yang kita dapatkan dari BPS dan lain sebagainya yang terdapat dalam internet. Nah, di sini masalah kesehatan yang kami temukan adalah pada tahun 2015 itu kan terjadi kebakaran ya. Nah, di sana tuh di mana masyarakatnya itu mengalami penyakit ispa dan juga ada mual-mual dan muntaber. Nah, mungkin ini disebabkan oleh asap dari kebakaran tersebut. Kemudian pada musim pancaroba juga atau musim peralihan, di sana biasanya penduduk itu mengalami flu, demam, dan sebagainya. Nah, itu seperti penyakit biasanya ya, kayak pada umumnya gitu. Lalu untuk masalah air bersih, desa ini sudah ada akses air bersih yang baik gitu pada tahun 2019. Hal ini dikarenakan adanya pembangunan dari pengelolaan air minum dengan kapasitas 1.000 liter per jam air siap minum dan 2.000 liter per jam air bersih. Oke. Namun karena di desa ini juga terdapat pabrik kertas pulp yang terbesar se-Asia, yakni PT Oki Pulp, di mana limbahnya itu sangat mengganggu warga sekitar. Baik itu mengganggu demi kesehatan ataupun mengganggu
hal-hal yang lainnya yang membuat masyarakat itu mengalami mual-mual dan pusing-pusing. Itu menurut Kepala Desa Banyu Biru yang bernama Bapak Herman. Mungkin itu saja sih masalah yang kami temukan di Desa Banyu Biru ini. Untuk masalah KIA atau kesehatan ibu dan anak, jamban dan sampah kami belum menemukan gitu masalahnya yang ada di internet gitu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kepada Saudari Nia yang telah melakukan pembahasan. Saya ada sedikit pertanyaan nih buat Saudari Nia. Seperti yang dikatakan Saudari Sera tadi, bahwa di Desa Banyu Biru itu sendiri juga ada tempat bermukimnya gajah-gajah liar ya. Nah, adakah permasalahan yang diakibatkan oleh populasi gajah liar yang ada di desa tersebut? Seperti dia mungkin karena meresahkan warga atau lain sebagainya. Oke. Jadi untuk Desa Banyu Biru ini memang benar banyak terdapat gajah. Memang menimbulkan keresahan pasti itu ada, karena kita bisa lihat ada suatu kejadian di mana ketika gajah tersebut masuk ke pemukiman warga, kemudian warga itu berusaha untuk mengusirnya dan dibantu oleh TNI, salah satu anggota TNI. Nah, anggota TNI itu malah terinjak sehingga TNI tersebut itu meninggal. Jadi kayak lebih mengancam juga sih sebenarnya. Oke. Selain itu ada lagi permasalahan yang dihadapi mungkin? Mungkin masalah ini pembukaan lahan gitu ya, karena masyarakat ini kebanyakan bertani ataupun berkebun gitu, mereka masih membuka lahan gitu kan dengan cara membakar, sehingga bisa menyebabkan kebakaran. Itu sih. Oke, baik. Nah, terima kasih kepada saudarinya. Baik, kemudian kita akan beralih ke bahasan berikutnya. Next slide, please. Baik, untuk bahasan ketiga yaitu akar penyebab masalah kesehatan pada masyarakat Desa Banyu Biru akan kita bahas bersama Saudari Tiara. Kepada Saudari Tiara kami persilahkan bergabung untuk ikut membahas akar penyebab masalah kesehatan pada masyarakat. Oke, sebelumnya terdengar suara saya? Baik, suaranya udah terdengar. Baiklah, terima kasih Saudara Dwiki sudah memberikan saya kesempatan untuk bisa menjelaskan dari akar penyebab masalah kesehatan pada masyarakat di Desa Banyu Biru, Kecamatan Air Sugian, Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Yang mana akar penyebab di desa ini yang pertama itu ada kekurangan akses air bersih pada saat musim kemarau. Nah, jadi sumber air bersih warga biasanya ada dari sumur gali, sungai, dan air hujan. Ketika Desa Banyu Biru tidak mengalami hujan selama berbulan-bulan, maka yang terjadi itu tanahnya akan kering dan air pun sulit didapatkan. Termasuk keringnya sungai jalur yang menjadi sumber utama air Desa Banyu Biru tersebut. Akibatnya warga kesulitan mendapatkan akses air bersih. Next please. Nah, yang mana akar penyebab di desa ini yang kedua itu ada penyakit ispa. Di mana ISPA ini infeksi saluran pernapasan akut. Jadi, pada peristiwa kabut asap pada tahun 2015 telah menimbulkan korban jiwa dan kerugian ekonomi yang sangat besar. Nah, ada juga yang ketiga itu penyakit, flu, demam, dan lain sebagainya. Pada saat peralihan musim atau pancaroba, di mana masyarakat di Desa Banyu Biru mengalami penyakit flu atau penyakit menular seperti biasanya. Penyakit tersebut juga masih bisa ditangani sehingga kejadian tidak terlalu tinggi. Next please. Nah, yang mana akar penyebab keempat ini itu ada tersedianya akses air bersih pada tahun 2019. Jadi, seiring berjalannya waktu, warga di Desa Banyu Biru sudah bisa mengakses air bersih dengan mudah karena telah dibangun pengelolaan air minum RO dengan kapasitas 1000 liter per jam air yang siap diminum dan 2000 liter per jam air bersih. Next please. Oke, nah bisa kita lihat ini ada tempat unit pengolahan air bersih RO
di Desa Banyubiru, Kecamatan Air Sugian, Ogan Komering Ilir dari PT Oki Pulp and Paper Mills yang dibantu oleh bantuan CSR. Next please. Nah, yang terakhir akar penyebab dari desa itu ada aroma air limbah oleh PT Pulp and Paper Mills yang dapat mencemari lingkungan. Nah, pada akar penyebab yang terakhir ini ialah akibat bau air limbah yang dikeluarkan oleh PT Oki Pulp and Paper Mills yang terletak di daerah Sungai Baung, di mana limbah pembuangan dari PT Oki Pulp and Paper Mills yang dibuang ke sungai alam di ujung desa jalur 23 melalui saluran kanal. Saat musim hujan, bau limbah tersebut semakin menyengat dan mengganggu kenyamanan warga di Desa Banyubiru. Akibatnya, warga mengalami sakit kepala, sakit perut, mual-mual, dan penyakit lainnya apabila hal ini tidak segera ditangani dengan baik. Oke, sekian Saudara Dwiki. Oke, baiklah. Terima kasih kepada Saudari Tiara yang telah melakukan pembahasan. Ngomong-ngomong masalah yang ada di Desa Banyubiru ini udah cukup kompleks ya. Ada air bersih, ISPA, flu, demam, dan lain sebagainya. Nah, ngomong-ngomong soal ISPA, apakah ada hubungannya antara pembakaran hutan atau cara warga untuk membuka lahan, terutama kan warga di sana itu mata pencariannya petani dan berkebun ya. Adakah hubungan antara mata pencarian dengan permasalahan yang terjadi? Maksud saya, apakah penyakit ISPA itu disebabkan oleh kelakuan warganya yang suka membuka lahan dengan cara membakar? Tentu ada yang melatar belakangi oleh teori para ahli, yang mana kami mengambil dua teori dari para ahlinya, yaitu next please. Nah, menurut teori H.L. Bloom itu bahwa ada 4 faktor yang mempengaruhi status kesehatan masyarakat, yaitu ada lingkungan, perilaku, pelayanan kesehatan, dan keturunan. Contoh dari masalah kesehatan dari teori H.L. Bloom pada jurnal Desa Peduli Gambut di Desa Banyubiru, Air Sugian, Ogan Komering Ilir, yaitu kami mengambil contoh pada penyakit infeksi saluran pernapasan akut yang disebut juga dengan ISPA, yang mana perilakunya itu dengan membakar lahan, lingkungannya itu udara yang tercemar dan terganggu, pernapasan masyarakat di sekitarnya, yang kesnya itu dengan jumlah yang terbatas dan sebagai keturunannya itu tidak ada, dikarenakan merupakan sebuah penyakit yang tidak menurun. Next please. Nah, selanjutnya ada teori Lawrence Green, yang mana sebuah teori dapat menganalisis perilaku manusia dengan tingkatan kesehatan seseorang maupun masyarakat dipengaruhi oleh faktor perilaku yang disebut juga dengan behavior cause, dan faktor di luar perilaku yang disebut juga dengan non-behavior cause. Nah, kami mengambil contoh masalah kesehatan dari teori Lawrence Green ini, yaitu pada perilaku dengan membakar lahan sembarangan sehingga dapat mengakibatkan kerusakan habitat gajah dan dapat mencemari lingkungan serta menyebabkan penyakit ISPA yang berada di Desa Banyubiru, Kecamatan Air Sugian Oki. Baiklah, itulah yang bisa saya jelaskan dari akar penyebabnya, dan terima kasih atas pertanyaannya dari Saudara Dwi. Saya kembalikan. Oke. Baik, terima kasih kepada Saudari Tiara. Next please. Oke, baik. Kalau bisa ditarik kesimpulan dari teori-teori tersebut, mungkin kita bisa membuat sebuah rencana program pemberdayaan masyarakat yang ada di Desa Banyubiru tersebut. Nah, untuk rencana program pemberdayaan masyarakatnya mungkin akan bisa kita bahas bersama Saudari Febia. Kepada Saudari Febia, kami persilakan untuk bergabung. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Dwiki. Jadi, saya bersama rekan saya, yaitu Rike Yuni Utami, itu mengajukan rencana program pemberdayaan masyarakat.
yang dimana program yang kami usulkan itu adalah Sigap Air Bersih, yang berarti konservasi gajah dan peduli air bersih sebagai upaya gerakan masyarakat peduli lingkungan. Apa yang melatar belakangi kami mengajukan program ini? Yang melatar belakangi kami mengajukan program ini yaitu pertama, dikarenakan adanya 148 individu gajah liar yang hidup di Desa Banyubiru yang terbagi menjadi beberapa kelompok. Namun, gajah liar ini pada beberapa kasus itu telah merugikan masyarakat. Di antaranya menimbulkan kericuhan akibat meninggalnya salah satu anggota TNI yang ingin mengusir gajah tersebut. Dan selain itu ada juga gajah ini masuk ke areal perkebunan masyarakat sehingga masyarakat merasa terganggu. Itulah kenapa kami ingin mengadakan konservasi gajah agar di mana gajah ini dapat terlindungi dan memiliki habitatnya sendiri yang dapat kami ajukan programnya, yaitu Sigap tadi. Selain itu, kami juga mengajukan program ini dikarenakan pada Desa Banyubiru itu terjadi pembukaan lahan dengan cara dibakar. Nah, pembukaan lahan dengan cara dibakar ini menimbulkan kejadian kebakaran, sehingga banyak terkena ispa akibat asap yang ditimbulkan dari kebakaran yang telah terjadi. Bisa dilihat di layar. Nah, ini pada kasus permasalahan gajah ya. Bisa terlihat gajah ini menyerang warga yang sedang lewat. Selanjutnya apalagi permasalahan di Desa Banyubiru ini. Di Desa Banyubiru ini terjadi krisis air. Kenapa saya katakan terjadi krisis air? Itu dikarenakan Desa Banyubiru ini memiliki sanitasi air yang sangat buruk. Kenapa? Air yang ada di Desa Banyubiru ini memiliki pH 2,5 atau yang bisa disebut asam kuat. Asam kuat ini tentu saja sangat berbahaya apabila dikonsumsi oleh manusia. Mengapa? Dikarenakan asam kuat ini apabila terkena kulit saja itu bisa menjadi iritasi, apalagi dikonsumsi oleh manusia dan masuk ke pencernaan kita. Pastinya sangat berbahaya, bukan? Kelompok kami ini membuatlah program Sigap Air Bersih, konservasi gajah, dan peduli air bersih, agar populasi gajah tidak terancam punah dan mengurangi tindakan pembukaan lahan dengan cara dibakar, sehingga masyarakat bisa terhindar dari penyakit ispa dan dapat menyediakan air bersih untuk masyarakat Desa Banyubiru, agar masyarakat terhindar dari sakit kepala, sakit perut, mual-mual, dan penyakit lainnya yang diakibatkan oleh air yang kotor. Jadi air yang bersih itu sangat penting untuk masyarakat, sehingga kami mengajukan program ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Rike. Nah, baiklah. Jadi program yang kami buat ini, sebelumnya jelaskan suara saya. Oke, suaranya jelas. Bisa dilanjutkan, Saudari Rike? Iya ya. Nah, jadi program yang kami buat ini tentu saja mempunyai tujuan. Mungkin salah satunya sudah disebutkan oleh Saudari Tebia, yaitu tujuannya menjaga populasi gajah agar tidak terancam punah dan mengurangi tindakan pembukaan lahan dengan cara dibakar, sehingga masyarakat tersebut bisa terhindar dari penyakit ispa. Selain itu, dengan adanya konservasi gajah ini diharapkan Desa Banyubiru menjadi tempat wisata alam, sehingga dapat meningkatkan perekonomian desa. Nah, tujuan yang paling utama sesuai dengan namanya, yaitu Sigap Air Bersih, adalah menyediakan air bersih bagi masyarakat Desa Banyubiru. Setelah itu, sasaran kegiatan program ini ialah masyarakat Desa Banyubiru dan pejabat yang terdapat di desa tersebut. Nah, metode apa saja sih yang kami gunakan untuk melakukan program ini? Yang pertama yaitu mahasiswa melakukan advokasi kepada pejabat setempat untuk meminta izin dan bantuan dana, melakukan penyuluhan kepada masyarakat tentang cara pembukaan lahan dan cara konservasi gajah. Setelah itu, membuat sumur gali. Jadi, jika masyarakat sudah paham, maka keberlanjutan program tersebut akan kami serahkan kepada masyarakat itu sendiri. Oke, baik. Untuk melaksanakan program tersebut ya pasti membutuhkan sumber daya ya, baik sumber daya dana, waktu, dan sumber daya manusia itu sendiri. Nah, untuk alokasi sumber dayanya itu seperti apa ya? Mungkin bisa dijelaskan? Nah, untuk alokasi sumber daya dana, waktu, dan sumber daya manusia, itu kami membutuhkan dana sebesar 260 juta yang bisa bersumber dari dana desa maupun bantuan dari masyarakat. Lalu, alokasi waktu yang kami butuhkan untuk pembangunan sumur gali dan pembuatan konservasi gajah itu kami membutuhkan waktu sekitar 6 bulan.
Dan untuk alokasi sumber daya manusianya, masyarakat desa yang nantinya akan dibantu oleh pihak lain yang berhubungan dengan konservasi gajah dan sumur gali. Nah, sarana lain yang kami butuhkan yaitu tentu saja lahan kosong yang seluas 1 hektar dan bahan serta alat untuk melakukan pembangunan konservasi dan juga sumur gali tersebut. Mungkin untuk saat ini itu saja yang kami butuhkan. Oke, baik. Terima kasih kepada Saudari Rika yang telah menjelaskan dan juga Saudari Febia yang juga turut menjelaskan mengenai program sigap air bersih ini ya. Oke, next slide please. Nah, di sini juga kami melampirkan foto-foto sekumpulan gajah yang sedang berkumpul di ladang. Bisa dilihat betapa banyaknya gajah di sini. Dan juga ini adalah pabrik PT Oki Pulp and Paper Mills. Oke, baiklah. Terima kasih kepada Saudari Febia dan Saudari Rika yang telah menjelaskan. Next slide, please. Oke, di sini bisa saya kasih kesimpulan atau kami kasih kesimpulan bahwa Desa Banyu Biru merupakan desa yang terletak di wilayah Kabupaten Oki, Provinsi Sumatera Selatan. Nah, desa ini sendiri memiliki keunikan di mana terdapat habitat gajah liar dan adanya pabrik kertas yang berada di area desa. Nah, di desa tersebut memiliki beberapa permasalahan seperti pembukaan lahan dengan cara dibakar sehingga menyebabkan penyakit ispa dan juga mengganggu habitat gajah itu sendiri. Nah, air yang tercemar oleh akibat dari limbah pabrik juga turut menjadi permasalahan. Sehingga diusulkanlah program sigap air bersih ini, yaitu konservasi gajah dan peduli air bersih. Program ini diharapkan dapat menjadi solusi atas permasalahan yang ada di Desa Banyu Biru, dan semoga program ini dapat mewujudkan harapan masyarakat dan dapat berjalan dengan baik ke depannya. Amin. Baiklah, saya rasa cukup. Demikianlah diskusi kami mengenai rencana program pemberdayaan masyarakat di Desa Banyu Biru ke depannya. Terima kasih atas kerjasama teman-teman yang telah membantu menjelaskan. Kami kelompok 9 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.